Oleoresin, getah multifungsi dari pohon keruing. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan tahun sebelumnya. Jadi di tahun 2023 kami telah melakukan penandatanganan Letter of Intent dan Memorandum of Understanding dengan Korea. Pemanfaatan getah alami pohon keruing sebagai pelapis kayu alami. Kebetulan karena kami di Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Hidup, kami melakukan kegiatan utama terkait dengan pengukuran sustainability. Riset oleoresin BRIN mulai digunakan oleh industri pengrajin kayu sebagai produk berkelanjutan. Mengikut sertakan seluruh stakeholder yang terkait, mulai dari kementerian dan juga NGO dan termasuk lembaga-lembaga asosiasi yang berkaitan dengan circular economic. Jadi manfaat ke depan untuk masyarakat diharapkan. Selengkapnya di BRIN Daily News bersama saya Loviana Suseno. Kayu menjadi sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat. Pemanfaatan kayu di Indonesia mampu menghasilkan nilai material dan estetika. BRIN bersama CV Nugroho Aneka Piranti memanfaatkan getah pohon alami yang menghasilkan oleoresin. Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk BRIN, Rizky Maharani menyampaikan, oleoresin termasuk produk berkelanjutan menjadi pelapis kayu alami yang ramah lingkungan menggantikan pelapis sintetis. Oleoresin memiliki banyak senyawa aktif yang dapat dimanfaatkan sebagai biofood, biokosmetik, dan biomedicine. Antimikroorganisme digunakan untuk pelapisan kayu alami. BRIN telah menjalin kerjasama dengan CV Nugroho Aneka Piranti dalam penandatanganan Letter of Intent dan Memorandum of Understanding dengan Korea, Korean Institute of Industrial Economic and Trade di Korea, di Seoul, dan bentuk kegiatan konkret dari MOU tersebut adalah penandatanganan PKS hari ini, dan kegiatan PKS ini rencana akan dilakukan 5 tahun ke depan. Kegiatan utama dari kerjasama ini ada dua. Pertama adalah terkait dengan circular economic di industri polimer, terutama plastik, recycling. BRIN telah menjalin kerjasama dengan CV Nugroho Aneka Piranti dalam meneliti dan mengembangkan oleoresin. Handika Nugroho selaku pemilik perusahaan memaparkan bahwa tahap kerjasama penggunaan oleoresin berada pada tahap uji sampel, ketahanan kayu, dan estetika. Selain digunakan sebagai pelapis kayu alami, oleoresin juga dapat dikembangkan sebagai bahan perekat dan diyakini memiliki banyak nilai lain yang belum ditemukan oleh para peneliti dan pengrajin kayu. Menurut Nugroho, secara fungsi oleoresin telah memenuhi syarat. Selain untuk pelapis kayu furniture, oleoresin juga digunakan untuk pelapis kayu konstruksi. Diharapkan dapat menambah umur kayu dan menjadi produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pertama terkait dengan pengukuran sustainability, terutama mengkuantifikasi sustainable dari satu aktivitas, baik itu industri maupun produk yang dihasilkan. Diharapkan BRIN dan Korea ke depan, dalam hal ini Kiet, dapat membangun kerjasama yang lebih konkret dalam hal membangun laboratorium biodegradable dan biocompostable ke depan yang terstandar internasional. Yang ketiga adalah potensi-potensi riset terkait dengan green material. Kayu menjadi sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat. Pemanfaatan kayu di Indonesia mampu menghasilkan nilai material dan estetika. BRIN bersama CV Nugroho Aneka Piranti memanfaatkan getah pohon alami yang menghasilkan oleoresin. Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk BRIN, Rizky Maharani menyampaikan, oleoresin termasuk produk berkelanjutan menjadi pelapis kayu alami yang ramah lingkungan menggantikan pelapis sintetis. Oleoresin memiliki banyak senyawa aktif yang dapat dimanfaatkan sebagai biofood, biokosmetik, dan biomedicine. Antimikroorganisme digunakan untuk pelapisan kayu alami. Dinilai mampu mengatasi permasalahan industri kayu yang rentan terhadap fluktuasi. Kebetulan dalam kegiatan workshop hari ini dan ke depan kami mengundang dan mengikut sertakan seluruh stakeholder yang terkait, mulai dari kementerian dan juga NGO dan termasuk lembaga-lembaga asosiasi yang berkaitan dengan circular economic. Jadi manfaat ke depan untuk masyarakat diharapkan pertama itu adalah knowledge
nulis terkait dengan circular economy, kemudian packaging ramah lingkungan, dan bagaimana kita mengenali labeling baik secara nasional maupun internasional. Yang berikutnya terkait dengan tadi edukasi, dan yang terakhir adalah dampak secara signifikan apakah kegiatan ekolabel atau green packaging produk ke depan itu mempengaruhi atau meningkatkan awareness masyarakat terkait dengan circular economic atau kehidupan yang lebih baik ke depan. Kebetulan dalam kegiatan workshop hari ini dan ke depan kami mengundang dan mengikut sertakan seluruh stakeholder yang terkait. Saya, Loviana Suseno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.